warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yus Hasanil, Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 5. Kali ini saya akan memenuhi tugas perkuliahan saya dengan mata kuliah Literasi Digital dengan dosen pengampu Bu Dwi Julisa Utari MKOM. Kali ini saya akan membahas dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan 15. Saya tidak akan berlama-lama, langsung saja masuk ke dalam video pembahasannya. Pertemuan 9. Membuat dan mengaplikasikan sebuah kolaborasi online menggunakan Google Application, Drive, Docs, Slack, dan lain-lain. Apa itu kolaborasi online? Kolaborasi online atau kerjasama daring adalah suatu proses di mana individu atau kelompok bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama menggunakan teknologi internet dan alat digital. Tujuan A. Berbagi informasi, B. Mengedit, C. Dokumen, D. Menyelesaikan tugas secara bersamaan. Keuntungan kolaborasi online. 1. Fleksibilitas lokasi memungkinkan tim jarak jauh atau remote team untuk bekerja sama dari mana saja. 2. Peningkatan efisien mempercepat proses kerja dengan memungkinkan umpan balik dan penglihatan real time. 3. Akses kalian global memungkinkan organisasi untuk mengrekrut dan bekerja dengan talenta terbaik tanpa batasan geografis. 4. Pengurangan biaya mengurangi kebutuhan untuk perjalanan dan ruang kantor fisik. 5. Dokumentasi terpusat. Semua komunikasi dan file proyek seringkali tersimpan di situ, tempat yang mudah diakses. Pada Google Drive, kita dapat 1. Membuat folder atau file baru, 2. Mengunggah atau upload folder atau file baru, 3. Membuat dokumen Google, 4. Berbagi link file atau folder dengan orang tertentu atau pilihan atau viewer, komentator, atau komentar editor, 5. Mencari dan mengakses. Google Dokumen, aplikasi mengolah kata online berbasis Cloud yang dikembangkan oleh Google. Fungsinya mirip dengan Microsoft Word, tetapi dengan keunggulan utama pada kolaborasi real-time dan penyimpanan otomatis. Langkah-langkah menggunakan Google Dokumen. 1. Membuat dokumen baru, kunjungi Doc Google atau melalui Google Drive atau drive.com, lalu klik baru, beri nama dokumen, klik pada tulisan dokumen tanpa judul di pojok kiri atas, lalu ketikkan nama dokumen yang Anda inginkan. 2. Mengedit dan mempermat pengaturan font, pilih jenis dan ukuran font atau huruf, format teks, tebal B, miring 1, garis bawah U, dan warna teks, bergerak peralatan atau kiri tengah kanan spasi, baris dan daftar berpoin. Bernomor sisipkan, gunakan menu sisipkan atau insert untuk menambahkan gambar, tabel, diagram, atau link. Google Slide, program untuk presentasi online berbasis Cloud dikembangkan oleh Google. Fungsinya setara dengan Microsoft PowerPoint, tetapi unggul dalam hal kolaborasi real-time dan aksesibilitas melalui web. Langkah-langkah menggunakan Google Slide. 1. Membuat presentasi baru, akses Google Slide, buka browser, kunjungi slide google.com, mulai baru, klik tombol kosong di bagian mulai presentasi baru atau pilih salah satu template yang tersedia. Beri nama, klik pada presentasi tanpa judul di kiri atas dan ganti dengan nama presentasi, pilih tema di sebelah kanan akan bila sampingnya kemenawan berbagi tema atau temes yang digunakan. 2. Mengisi konten dan format. Tambahan slide baru, klik tombol atau slide baru di panel sebelah kiri atau gunakan menu siapkan atau insert slide baru. Siapkan media, gunakan sisipkan untuk menambahkan gambar dari komputer, Google Drive, atau cari langsung di web, video langsung dari YouTube atau Google Drive, bentuk garis dan diagram, transisi dan animasi. Transisi, pilih slide, lalu klik slide. Transisi untuk mengatur efek saat berpindah slide. Animasi, pilih objek atau teks atau gambar. Klik sisipkan animasi untuk mengatur dan gerakan pada objek. 3. Berbagi dan kolaborasi, klik tombol bagikan atau berwarna biru di pojok kanan atas. Tambahkan editor, masukkan alamat email rekan kerja Anda, atur izin akses, pilih apakah orang tersebut dapat editor mengubah komentator memberi suaran. 4. Melakukan presentasi. Setelah selesai, klik tombol tayangkan atau slideshow di pojok kanan atas. Saat menanyakan, dapat menggunakan tombol panah atau bilah alat di bagian bawah untuk navigasi. Untuk fitur tanya jawab atau Q dan A, klik tombol pengaturan di bilah alat saat presentasi. Google Spreadsheet berbasis Cloud atau awan dari Google yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengolah data dalam bentuk tabel baris dari kolom Google Sheet setara dengan Microsoft Excel.
Keunggulan utamanya terletak pada fitur kolaborasi real-time dan akses gratis dengan akun Google. Pertemuan 10. Aplikasi komputer untuk media presentasi. Memahami media pembelajaran. Definisi media. Secara artilah media berarti perantaran atau pengantar pesan. Definisi pembelajaran. Kondisi yang membantu seorang melakukan kegiatan belajar. Media pembelajaran segala sesuatu yang menyalurkan bahan pembelajaran untuk merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan dalam mencapai tujuan belajar. Contoh aplikasi presentasi. Berbagai aplikasi tersedia untuk membuat presentasi yang menarik baik secara offline maupun online. Dari Microsoft PowerPoint hingga Frenzy, setiap aplikasi menawarkan fitur unik untuk kebutuhan presentasi Anda. Penerapan slide yang baik. 1. Fokus pesan. Contoh judul pemanfaatan sosial media pada era digital dengan satu pesan ini. 2. Desain minimalis. Tidak ada gambar latar belakang atau tulisan yang berlebihan. 3. Materi jelas. Penjelasan yang mudah dimengerti dan relevan. 4. Visual menarik. Gunakan gambar atau data yang disajikan secara visual kuat. 5. Teks singkat. Hindari teks panjang. Gunakan poin-poin penting. 6. Struktur logis atau presentasi sesuai dengan poin-poin yang ke arah. Menciptakan presentasi berdampak dengan memahami prinsip-prinsip ini. Anda dapat menciptakan presentasi yang tidak hanya informatif tetapi juga menunjukkan secara visual, meningkatkan kesan mendalam pada audiens Anda. Mari letakkan pengetahuan ini untuk membuat presentasi yang luar biasa. Pertemuan 11. Cloud Storage and File Converter. Apa itu cloud storage? Cloud storage adalah mode penyimpanan data komputer di mana data digital disimpan pada server jarak jauh yang dikelola oleh penyediaan pihak ketiga. Penyedia bertanggung jawab untuk menghosting, mengelola, dan mengamankan data, memastikan data selalu dapat diakses melalui koneksi internet. Bagaimana cara kerja cloud storage? Cloud storage menggunakan server jarak jauh untuk menyimpan data. Pengguna mengunggah data melalui koneksi internet yang kemudian disimpan di mesin virtual pada server fisik. Ini memungkinkan akses data dari mana saja dan kapan saja. Converter file adalah proses mengubah satu format berkas ke format lain agar dapat digunakan untuk aplikasi yang berbeda atau untuk keperluan sistem. Dokumen Word menjadi PDF, gambar dan format JPG menjadi PNG, mengonversi video dari format MP4 ke AVI. Bagaimana cara kerjanya? File asli diproses dan diubah menjadi format baru dan oleh alat konversi atau perangkat lunak, layanan online, atau fitur bawaan aplikasi yang menerjemahkan data dari struktur lama ke baru. Pertemuan 12. Penulisan buku dan artikel ilmiah. Mengapa menulis buku? 1. Memudahkan skripsi. Menulis skripsi mirip menulis buku, melatih berpikir sistematis dengan bahasa yang baik. 2. Kalian lintas bidang. Kemampuan menulis sangat bermanfaat integrasi bidang meskipun berbeda keahlian utama. 3. Pendapatan tambahan. Berpotensi menjadi sumber pendapatan utama atau tambahan yang signifikan. 4. Dilirik media massa. Tulisan yang berkualitas dapat menarik perhatian media massa untuk publikasi. 5. Menambah portofolio. Karya tulis menjadi bukti nyata kemampuan dan dedikasi Anda. Apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah adalah keterangan fakta atau publikasi tentang suatu permasalahan yang dimulasi di jurnal, makalah, atau buktian tujuan
untuk menyampaikan gagasan dan fakta, meyakinkan, mendidik, serta menawarkan solusi. Sistematika artikel ilmiah, abstrak, dan penentuan. Abstrak menyalin dengan keseluruhan artikel ringkasan yang terluas, mengandung berkas masalah, tujuan, metode, temuan penting, dan simpulan. Pendahuluan menguraikan permasalahan penelitian dan permateri yang digunakan dapat menjadikan masalah yang dibahas tuntas di publikasi lain. Manfaat artikel ilmiah. Pengetahuan baru membaca memperoleh informasi dan wawasan baru. Solusi masalah membantu menemukan jalan keluar dari permasalahan. Wawasan kritis meningkatkan kemampuan berpikir kritis pembaca. Sampaikan gagasan. Penulis dapat menyalurkan ide-ide mereka. Tingkatkan kredibilitas. Publikasi ilmiah membangun reputasi penulis. Pertemuan 13. Penggunaan software untuk referensi manajemen Mendeley atau Zotero. Mendeley manajer referensi tergradasi. Mendeley adalah software yang menggratiskan manajer kutipan referensi dalam jejaring sosial. Ini dirancang untuk membantu peneliti dan akademis dalam mengelola, berbagi, dan menemukan referensi para penelitian. Manajemen kutipan memudahkan pengelolaan kutipan dan daftar pustaka. Jejaring sosial berbagi penelitian dan kolaborasi dengan sesama peneliti. Membuat akun Mendeley. Untuk memulai, Anda perlu meletakkan akun Mendeley. Prosesnya cepat dan mudah. Mungkinkan Anda mengakses semua fitur yang ditawarkan. 1. Akses website. Kunjungi mendeley.com untuk memulai. 2. Buat akun gratis. Klik Create a Friend akun dan masuklah detail Anda. 3. Registrasi selesai. Setelah meregistrasi, Anda akan diarahkan ke halaman pengguna. Zotero, manajer referensi gratis dan mudah. Zotero adalah manajer referensi gratis yang memungkinkan penulis mengelola sumber referensi dengan mudah. Fitur utamanya adalah kemampuan untuk menyimpan referensi dari halaman web hanya dengan satu klik. Gratis digunakan, akses penuh tanpa biaya, tangkap web, simpan referensi langsung dari proses satu perpustakaan pribadi. Atur semua sumber Anda di satu tempat. Proses instalasi Zotero. Mengakses Zotero adalah proses yang sederhana memungkinkan Anda untuk segera mulai mengelola referensi Anda. 1. Kunjungi situs web akses.zotero.org dari klik Download Now. Unduh aplikasi free opsi install Zotero, form Firedoc atau browser lain. 3. Mulai instalasi. Klik About dan kemudian install untuk memulai. 4. Restart browser. Penambahan akan meminta restart sudah instalasi selesai. Mendeley vs Zotero. Perbandingan fitur. Ketika software menawarkan fitur manajemen referensi yang kuat, namun dapat pendekatan fair sedikit berbeda. Investigasi sosial, ya, tidak. Grafik dasar, penuh. Tangkap web, ya. Public war, ya. Pertemuan 14. Pengoperasian program Photoshop atau Photopea untuk membuat poster. Photoshop Photopea, kekuatan editor gambar. Photoshop Photopea adalah perangkat lunak editor gambar berbasis pixel yang serbaguna, penting untuk melepasi gambar, desain grafis, dan pendekatan kualitas visual. Fitur kunci untuk poster. Manipulasi gambar, mengedit, memenuhi, dan mengerjakan fakta untuk komposisi visual yang kuat. Accumulate layer, menyelesaikan warna, kecerahan, kontras secara non-destruktif. Sistem layar kuat,
mengelola elemen proses pada layar terpikat untuk penyelesaian mudah. Efek visual khusus. Menerapkan fitur blend di modes dan efek tertidur untuk menciptakan poster yang memukau. Dengan memahami fungsi Photoshop dan elemen desain, Anda dapat menciptakan poster yang tidak hanya informatif tetapi juga memukau secara visual. Kombinasi sempurna konten visual teknik. 1. Konten, pesan yang jelas dan ringkas. 2. Visual, disiplinnya estetis dan menarik. 3. Teknis, pengaturan yang tepat untuk output. Kombinasi harmonis. Dan ketiga, aspek ini adalah kunci keberhasilan desain poster. Pertemuan 15. Mengelola Google Forms dan barcode. Tujuan Google Forms: kumpulkan informasi, memudahkan pengguna lain data dari berbagai sumber. Atur data, berorganisasi data yang terkumpul dengan rapi dan sistematis. Analisis hasil, menganalisis hasil survei atau kuesioner secara edukatif. Langkah membuat Google Form. 1. Akses Google Form. Masuk ke akun Google atau kunjungi formgoogle.com. 2. Membuat formulir. Klik blank untuk memulai formulir baru. 3. Judul dan deskripsi. Berikan judul dan versi yang jelas. 4. Buat pertanyaan. Tambahkan sebagai jenis pertanyaan. 5. Edit dan fitur pertanyaan. Sesuaikan teks pilihan dan jenis pertanyaan. Pengaturan lanjutan Google Form. 1. Tambahkan bagian kelompokan pertanyaan terkait dalam bagian. 2. Logika pertanyaan. Buat formulir drafts dengan pertanyaan bersyarat. 3. Atur tema. Pilih gaya visual yang sesuai. 4. Atur pengaturan kontrol akses dari jadwal penutupan formulir. Barcode. Data optik yang efisien. Barcode adalah kumpulan data optik yang menyimpan informasi dalam bentuk garis paralel atau satu ID atau bentuk geometrik seperti persegi. Cara Lik 2D ini adalah cara cepat dan akurat untuk mengidentifikasi produk atau informasi. Keuntungan menggunakan barcode. Input data cepat dan tepat. Mempercepatkan proses input data dengan akurasi tinggi. Akurasi tinggi mengurangi kesalahan pencatatan dan secara signifikan. Kurangi biaya. Mengurangi pekerjaan manual dan biaya operasional. Pendekatan kerja. Mendukung pengambilan keputusan strategis. Cara membuat barcode. Online generator. Kunjungi situs seperti Canva atau barcode-generator.org. Pilih jenis barcode atau QR, UFA, dan lain-lain. Masukkan data, teks, atau URL nomor produksi. Buat dan unduh dalam format gambar atau PNG atau VG. Aplikasi mobile. Untuk aplikasi QR, kode generator atau Play Store aplikasi Storel. Pilih jenis yang barcode yang ingin dibuat. Masukkan informasi yang akan dikelola. Klik Canva untuk membuat barcode. Simpan atau bagikan hasilnya. Kepada teman-teman yang sudah menonton video saya menjelaskan dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan 15 dengan mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Bu Dwi Julisa Utari MKOM. Terima kasih.